warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Basari Wijaya dengan judul Ranjang Kosong. Untuk link penulis dan link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan support penulis supaya tambah semangat untuk menulis karya-karyanya kembali. Oke, sebelum lanjut ke cerita, silakan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng supaya kalian bisa terus mengikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Oke, lanjut ke ceritanya. Pada sore menjelang malam, tepatnya saat azan maghrib berkumandang, aku mengalami kecelakaan sepeda motor di sebuah jalan raya yang memang ramai. Motorku rusak berat. Aku mengalami patah tulang di kaki kiri karena menghantam bahu jalan dengan sangat keras. Sebelum kecelakaan, aku memang melaju dengan kecepatan tinggi. Karena hilang konsentrasi, aku pun hampir menabrak seseorang penyeberang jalan. Aku memang berhasil menghindar, tapi aku hilang kendali dengan motorku yang masih melaju dengan kecepatan tinggi, sampai akhirnya menabrak pembatas jalan dan membuatku terpental. Aku mendapatkan perawatan intensif dari para dokter. Singkat cerita, malam itu aku dirawat di rumah sakit terdekat. Kakiku sudah diperban dan dipasang gips. Saat itu aku masih sadar, karena memang tak ada luka serius kecuali kakiku. Aku ditempatkan di sebuah ruangan yang sepi. Hanya ada beberapa pasien yang mendiami ruangan ini. Dan disinilah aku mulai merasakan hal-hal aneh. Bagas, Bapak sama Ibu pulang dulu ya. Nanti pagi-pagi kita balik ke sini lagi kok, ucap ayahku. Aku yang masih berbaring mengangguk dan mengiyakan ucapannya. Aku nggak lama-lama kan di sini? Tanyaku. Nggak akan lama-lama kok, jawab ayah yang kemudian berjalan meninggalkanku. Aku menempati ranjang di ujung kiri ruangan. Tapi di sampingku masih ada satu ranjang lagi yang kosong, yang merupakan ranjang paling dekat dengan dinding. Ranjangku dan ranjang kosong itu dibatasi oleh sebuah tirai yang dapat dibuka apabila digeser. Sementara pasien lainnya berada di seberang ranjangku. Jadi singkatnya, aku sendirian berada di barisan ini. Aku memutuskan untuk istirahat malam ini, karena memang sudah lelah rasanya. Aku coba pejamkan mata dan berusaha tidur. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku raih ponselku yang diletakkan ayah di meja. Aku juga mengambil botol minum sambil menunggu kantuk datang. Tanganku bergerak, berselancar, menjelajahi dunia maya. Tak lupa, aku juga mengabarkan pada teman-teman di tempat kerja perihal keadaanku sekarang. Namun, tak ada satupun jawaban. Maklum, karena memang sudah larut malam. Saat sedang asik main ponsel, aku mendengar suara gerakan seseorang dari arah samping. Ya, dari arah ranjang kosong itu. Aneh sekali, karena pada saat aku datang, aku lihat ranjang itu memang kosong. Dan apabila ada anggota keluarga pasien lain yang tidur di sana, seharusnya aku mendengar suara tirai dibuka. Aku berusaha mengabaikannya. Mungkin suara itu dari arah lain. Aku salah dengar. Walau sebenarnya aku sedikit takut.
Setelah beberapa saat bermain ponsel, aku menaruh kembali ponselku dan hendak tidur. Saat sedang memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara jelas dari arah ranjang kosong tadi. Suara perempuan. "Mas, kakinya kenapa?" tanya suara itu. Aku kembali membuka mata, pelan-pelan menoleh ke arah samping. Perasaanku campur aduk. Jantungku berdebar keras. Entah apa yang ada di balik tirai pembatas itu. Bagaimana bisa ada orang yang bicara di sana, menyapa aku pula? Aku memberanikan diri. Lantas aku bertanya balik. "Ada orang?" "Ada," jawab suara itu. Karena penasaran, segera aku menarik tirai hingga terbuka. Dan aku melihat ranjang kosong itu sekarang sudah ditempati oleh seorang pasien wanita. Umurnya sekitar 25 tahun. Lengkap dengan baju pasien dan juga selang infus. Dia menatapku sambil tersenyum. Aku semakin bingung, karena sejak tadi tak ada orang yang datang, apalagi menempati ranjang itu. "Loh, Mbak, kapan datangnya?" tanya aku bingung. "Saya udah 2 hari di sini, Mas." Wanita itu menjawab dengan nada bingung juga. "Ah, tadi saya datang masih kosong kok," balasku. "Ah, Masnya aja yang salah lihat. Dari tadi saya ada di sini. Saya lihat kok Mas datang. Gimana sih, Mas?" ucapnya. "Kok aneh ya?" gumamku. "Mas emang lagi kurang fokus mungkin," ucapnya lagi. "Ngomong-ngomong, kakinya kenapa, Mas?" "Kecelakaan, Mbak. Jatuh dari motor," jawabku. Setelah berbincang beberapa saat, perempuan itu pun akhirnya diam juga. Namun, aku memutuskan agar tirai tetap dibuka. Aku kembali meminum air. Tak lama berselang, wanita itu mengajak bicara lagi. "Mas, mau tahu nggak?" tanyanya. Aku pun bingung apa maksudnya. Tapi akhirnya dia melanjutkan ucapannya. "Di sini serem loh, Mas. Saya takut di sini sendirian. Ada hantu perempuan yang suka jalan-jalan di ruangan ini," katanya menceritakan kepadaku. "Wah, masa sih, Mbak?" jawabku tak percaya. "Iya, Mas. Kalau malam saya sering lihat bayangan perempuan jalan ke sana kemari sambil nangis. Wah, pokoknya serem deh. Makanya saya tenang, karena akhirnya saya nggak sendirian lagi di barisan ini," tuturnya menjelaskan. Mendengar itu, bulu kuduku langsung merinding. Entah dia mau menakut-nakutiku atau memang betulan ada. Tapi aku anggap wanita itu sedang berhalusinasi saja. Semoga tak ada hal-hal seperti itu di sini. Setelah beberapa menit mengobrol, kami pun sepakat untuk segera tidur. Tirai aku tutup kembali, aku mulai memejamkan mata. Tapi aku tak bisa tidur. Aku penasaran dengan wanita tadi. Aku lupa bertanya, dia sakit apa. Aku menoleh, sepertinya dia sudah tidur. Tak apalah, aku masih bisa bertanya besok, pikirku. "Mas, maaf ganggu. Nama panjangnya siapa ya?" Tiba-tiba seorang suster datang dan langsung bertanya tanpa basa-basi kepadaku. Aku langsung membuka mata dan menoleh. "Bagas Hadi Nugraha," jawabku. Suster itu lalu mencatat namaku di selembar kertas yang ia bawa. Aku pun iseng bertanya pada suster. Suster,
Pasien di sebelah sakit apa ya? Tanyaku sambil menunjuk ke arah ranjang wanita itu. Pasien sebelah? Suster itu bingung. Matanya menatap ke arahku menunjuk. Kemudian ia mendekat dan membuka tirai yang memisahkan ranjangku dengan ranjang wanita tadi. Dan aneh bin ajaib, ranjang itu kosong. Wanita yang tadi berbicara denganku sudah tidak ada. Hilang entah kemana. Selang infus yang tadi ada di sana pun sudah hilang. Aku kaget bukan main. Loh, kok kosong? Tanyaku bingung. Emang kosong, Mas, jawab suster. Tadi ada orang kok di sini, ucapku sedikit ngotot. Enggak, Mas, enggak ada siapa-siapa, Mas. Suster itu lalu pergi meninggalkanku, yang masih diselimuti rasa bingung sekaligus takut. Aku merinding, dan tanpa pikir panjang, aku langsung menutup mata. Berharap bisa cepat-cepat tertidur, lalu bangun di esok pagi. Tapi nyatanya tak semudah itu. Aku mendengar suara perempuan menangis. Suara itu terdengar dari arah ranjang tadi. Aku menutup telingaku dengan selimut, tapi masih terdengar. Wanita itu menangis dengan suara yang menyeramkan. Dan entah apa yang merasukiku, seolah-olah perhatianku tertarik kepada sosok yang sedang menangis itu. Rasanya aku ingin sekali membuka mata dan menoleh ke arah wanita itu. Akan tetapi, aku ketakutan. Aku menahan keinginan itu, tapi tidak bisa. Aku pikir aku harus melihat dan memastikan tak ada apa-apa di sana. Dan begitu aku akan bisa tidur dengan tenang. Aku menarik napas panjang, membuka mata dan menoleh ke sumber suara tangis